Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Putri, NIM saya 20211049. Saya berkuliah di STIA Al-Ghazali Baru. Dan kali ini saya akan memaparkan materi dan menjelaskan materi mengenai pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu sendiri artinya adalah proses identifikasi, analisis, dan penyelesaian masalah atau hambatan yang sering muncul dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Ini merupakan salah satu kegiatan kognitif dan praktis yang melibatkan upaya untuk mengatasi situasi atau tantangan yang menghalangi pencapaian tujuan tertentu. Dalam pemecahan masalah, individu atau kelompok bekerja untuk mencari solusi yang efektif atau tindakan yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya yaitu tahap-tahap dari pemecahan masalah. Yang paling pertama adalah identifikasi masalah. Masalah harus diidentifikasi dengan jelas. Ini melibatkan pemahaman tentang apa yang tidak berjalan seperti yang diharapkan atau mengapa suatu situasi dianggap sebagai masalah. Selanjutnya yang kedua adalah pengumpulan informasi. Setelah masalah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi dan data yang relevan. Ini membantu dalam pemahaman lebih mendalam tentang masalah tersebut. Yang ketiga adalah analisis masalah. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk memahami akar penyebab masalah dan dampaknya. Ini melibatkan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah. Kemudian yang keempat adalah pengembangan opsi. Setelah pemahaman yang lebih baik tentang masalah diperoleh, individu dan tim dapat mengembangkan berbagai opsi atau solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kelima adalah pemilihan solusi. Dari berbagai opsi yang tersedia, solusi terbaik dipilih berdasarkan pertimbangan yang matang. Ini bisa melibatkan evaluasi pro dan kontra dari masing-masing opsi. Yang keenam adalah implementasi tindakan. Ini bisa melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan langkah-langkah yang diperlukan. Yang terakhir adalah evaluasi hasil. Setelah tindakan diambil, hasilnya harus dievaluasi untuk memastikan bahwa masalah telah diatasi dengan baik. Selanjutnya yaitu pentingnya dari pemecahan masalah. Yang pertama pastinya untuk mengatasi hambatan dan tantangan, selanjutnya peningkatan efisiensi, selanjutnya peningkatan kreativitas, peningkatan pengambilan keputusan, peningkatan keterampilan atau pengembangan keterampilan, peningkatan hubungan sosial, inovasi, peningkatan kualitas hidup, dan pengembangan kemandirian. Selanjutnya yaitu definisi dari pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses mental atau aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memilih satu tindakan atau pilihan dari berbagai alternatif yang tersedia. Keputusan ini biasanya diambil untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk mengatasi suatu masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dari pengambilan keputusan. Yang paling pertama adalah menetapkan tujuan dengan jelas. Sebelum membuat keputusan penting, salah satu cara terbaik yang bisa dilakukan adalah memikirkan kembali tujuan dan hasil yang diharapkan. Selanjutnya yaitu mengetahui kelebihan dan kekurangan. Mengetahui seberapa banyak kekurangan dan kelebihan yang akan didapat bisa membuat kita semakin yakin sebelum membuat sebuah keputusan. Kemudian yaitu pertimbangkan berbagai kemungkinan, bukan hanya soal kelebihan dan kekurangan, tetapi perlu dipikirkan juga bagaimana kita bisa menerima dan bertanggung jawab dari hasil yang akan didapat setelah membuat keputusan. Selanjutnya adalah pikirkan kembali dampak yang mungkin terjadi. Saat akan mengambil keputusan juga harus memikirkan dampak yang mungkin terjadi ke depannya. Selanjutnya adalah menyiapkan alternatif pilihan. Berikutnya adalah menyiapkan berbagai alternatif pilihan dengan menyiapkan berbagai alternatif pilihan yang bisa menyiapkan banyak rencana sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya adalah mengelola stres. Rasa stres atau relevan bisa sangat mengganggu decision making. Jadi, ketika merasa cemas atau takut saat harus mengambil sebuah keputusan, bisa dengan mengusahakan kelola stres terlebih dahulu dengan baik. Mengelola stres bisa membuat kita lebih mudah, lebih fokus sebelum mengambil keputusan. Kemudian langkah berikutnya yang bisa diambil yaitu berdiskusi dengan orang terdekat.
tips mengambil keputusan yang terbaik ini bisa memunculkan berbagai perspektif sehingga bisa membantu membuat keputusan. Selanjutnya yaitu mencari bantuan profesional. Setelah melakukan berbagai cara mengambil keputusan, namun masih merasa kurang siap atau yakin, mungkin yang diperlukan adalah konsultasi ke psikolog. Psikolog dapat membantu mengarahkan dan memberikan pandangan serta saran terkait berbagai pilihan yang akan diambil sebelum membuat suatu keputusan. Selanjutnya yaitu pentingnya pengambilan keputusan. Yang paling pertama pastinya yaitu untuk mengoptimalkan hasil, yang kedua menghindari kesalahan, ketiga efisiensi waktu dan sumber daya, yang keempat meningkatkan keahlian atau keterampilan problem solving, yang kelima menangani ketidakpastian, dan yang keenam adalah untuk membangun rasa tanggung jawab. Baiklah, saya kira itulah tadi beberapa materi yang mampu saya paparkan mengenai pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dan saya bisa menarik kesimpulan bahwa pemecahan masalah dan pengambilan keputusan merupakan dua proses yang saling terkait dan saling melengkapi dan menanggapi situasi atau tantangan. Kemudian proses dimulai dengan identifikasi masalah, di mana pemecahan masalah membantu dalam menggali akar penyebab dan memahami masalah secara mendalam. Pada saat yang sama, pengambilan keputusan terlibat dalam mengevaluasi apakah masalah tersebut perlu diatasi, seberapa penting, dan apakah layak untuk diberikan solusi. Saya pikir sekian dari materi yang mampu saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.